Selamat bertemu kembali dengan saya seperti biasa di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal-soal untuk pemantapan kalian ujian USBN dan UNBK Matematika untuk tingkat SMP tahun 2020. Kali ini saya akan meneruskan nomor 30 ya, nomor 30. Ya, sebenarnya ini bukan nomor 30 ya, ini nomor 31. Jadi nomor 30-nya ada dua. Yang pertama sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya ya. Nah, ini mungkin salah menulis ya, nomor 30 juga, tapi gak apa-apa. Di sini saya mulai dari nomor 30 yang berikutnya. Sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya lanjut yang nomor 30B ya. Nah, saya kasih 30B gitu aja. Pak Handoko adalah karyawan perusahaan tambang PT Inti Sultra dengan gaji per bulan 6 juta. Dari gaji tersebut, 2,5 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sepertiga bagian digunakan untuk biaya pendidikan. 1/6 bagian digunakan untuk transportasi. Sisanya ditabung. Besar uang yang ditabung Pak Handoko per bulan adalah, nah di sini ada dua caranya sebenarnya. Kalian cari satu-satu nih, 25 bagian dari 6 juta berapa. Nah, saya saya kasih dua cara ya. Nanti terserah kalian ya, mau memilih cara yang pertama atau yang kedua. Cara pertama, kalian cari satu-satu nih ya. Yang untuk kebutuhan rumah tangga ya. Untuk kebutuhan rumah tangga itu 2/5, berarti 2/5 dikali gajinya berapa? 6 juta. 60 dibagi 5, 12. Sehingga nanti sama dengan 2 kali 12 sama dengan 2.400.000. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk biaya pendidikan. Itu adalah 1/3 bagian, berarti 1/3 dikali 6 juta. 6 bagi 3, 2 ya. Berarti nanti yang buat pendidikan adalah 2 juta. Kemudian 1/6 itu untuk transportasi. Itu adalah 1/6. Kita kalikan dengan 6 juta. Kita bagi 6 bagi 6, 1 ya. Berarti nanti yang untuk transportasi itu besarnya adalah 1 juta. Nah, di totalnya berapa nih ya? Total keseluruhannya ya sudah dipakai ya, kita tambahkan 400.000, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5. Jadi total yang sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan transportasi adalah 5.400.000. Berarti sisanya yang ditabung, sisa yang ditabung kita tinggal kurangin aja ya. 6 juta kita kurangin dengan 5.400.000. Nah, kita kurangin, hasilnya adalah 600.000 rupiah. Jawabannya adalah yang A. Nah, seperti yang saya bilang, nanti saya akan bahas dua cara ya. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Nanti terserah kalian. Kalian bisa bandingkan ya. Lebih enak pakai cara pertama atau cara kedua. Atau yang bisa kalian pahami cara pertama atau cara kedua. Sekarang cara kedua. Cara kedua, anggap seluruh gaji itu adalah 1 bagian. Ya, kemudian yang dipakai ya,
yang dipakai atau yang buat kebutuhan lain-lain itu kita jumlahkan 2/5 bagian ditambah dengan 1/6 bagian ditambah dengan 1/3 bagian. Nah, kita tambahkan. Kita cari KPK-nya 5, 6, dan 3. KPK-nya adalah berapa? 30 ya, 30. Berarti nanti 30 bagi 5, 6. 6 tambah 6 kali 2, 12. 30 bagi 6, 5. 5 kali 1, 5. 30 bagi 3, 10. 10 kali 1, 10. Berarti nanti totalnya adalah 17, 27 ya. 27/30. Berarti sisanya berapa? Sisa yang belum dipakai atau sisa untuk tabungan. Nah, sebelumnya kan satu bagian nih ya. Kita anggap satu bagian, berarti 1 dikurangi 27/30. Atau sama dengan kalau kita jadikan 30/30, nah dikurangi 27/30, atau sama dengan 3/30. Nah, disederhanakan menjadi 1/10. Nah, berarti 1/10 kita kalikan dengan 6 juta. Ini adalah yang ditabung. Jadi sisa bagian yang ditabung kan 1/10, kita kalikan dengan 6 juta. Berarti hasilnya berapa? 600.000 rupiah. Jawabannya sama ya. Itu adalah cara yang kedua. Jadi nanti terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara kedua. Yang kalian mudah pahami yang mana. Baik, lanjut ke nomor 31 sekarang. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 28 meter dikali 23 meter. Denah kantor akan digambar pada kertas A4 29,70 cm dikali 21 cm. Di antara skala berikut yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan denah kantor tersebut adalah, kita lihat, kita bandingkan aja yang bilangan bulatnya aja ya. Nih, 21 dengan 23. 21 kita bandingkan dengan 23. Nah, kalau jadikan ke senti berarti 2300. Kalau dibagi 1 ya, 1 bagi 1 100 lebih ya. 100 berapa? Nah, karena ini 100 lebih ya, 100 lebih harusnya kan lebih dari 1/100. Kalau 1/100 berarti gak cukup nih. Karena ini kan lebih nih ya. Lebih dari 100. Nah, berarti harus perkecil lagi perbandingannya. Jadi 1/150. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 32. Perhatikan gambar. Banyaknya bulatan pada gambar ke-10 adalah, kita sekarang lihat. Ini pola ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Pola ke-1, kita lihat bulatannya ada berapa. Saya tulis di sini ya. Ini B itu bulatan, jumlah bulatan. Ada 3. Yang hitam ada 3. Sekarang pola kedua, jumlah bulatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jumlah bulatan hitamnya ada 4. Sedangkan yang putih itu ada 2. Kemudian pola ketiga ya, pola ketiga yang ini ya. Jumlah bulatannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kemudian yang hitam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang putih ada 4. Sekarang yang keempat. Jumlah bulatannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Kemudian jumlah bulatan hitamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, yang putih ada 6. Nah, sekarang yang ditanya banyaknya bulatan hitam pada gambar ke-10. Nah, kita lihat ini adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Kita lihat.
Pola ke-1 jumlahnya ada 3 ya. Kalau pola segitiga kan n ya. Pola ke UN ya. Harusnya n plus 1 ya. Dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di sini n-nya 1, berarti 1. 1 tambah 1 2. 2 bagi 2 2. 2 bagi 2 1 ya. Berarti harusnya 1 ya, tapi di sini ada 3. Berarti nanti polanya bukan n dikali n plus 1, tapi n plus 1 dikali n plus 2. Kita lihat, kalau n-nya 1 ya, pola 1 kan berarti n-nya 1. 1 ditambah 1 2. Kemudian 2 bagi 2 kan 1 ya. 1 tambah 3 3. 1 tambah 2 3 ya. Berarti 3. Nah, betul ya. Nah, berarti suku ke n-nya adalah ini. Nah, ini adalah suku ke n. Suku ke n. Nah, berarti kalau pola ke-10, berarti U10 untuk jumlah bulatannya itu adalah 10 ditambah 1 dikali 10 ditambah 2 kita bagi dengan 2, atau sama dengan 11 dikali 12 per 2. Ini kita bagi 6, hasilnya adalah 66. Ini adalah jumlah bulatan. Nah, sekarang yang ditanya bukan jumlah bulatannya, tapi jumlah bulatan hitam. Ya, nah sekarang kita lihat. Kalau pola 1, bulatannya ada 3, hitamnya ada 3. Bulatan kedua, bulatannya ada 6, ya. Hitamnya ada 4. Kemudian putihnya ada 2. Kemudian kalau yang ketiga, ya, hitamnya ada 6, putihnya ada 4. Ya. Terus yang terakhir, yang keempat, hitamnya ada 9, putihnya ada 6. Nah, kita lihat putihnya aja ya. Kalau ini putihnya berarti 0 ya. Kalau hitamnya ada 3 ya, pola 1, putihnya 0 ya. N-nya 1, P-nya 0. Kalau N-nya 2, putihnya ada 2. Kalau N-nya 3, pola ketiga, putihnya ada 4. Kalau N-nya 4, putihnya ada 6. Nah, dari sini kita bisa ngambil kesimpulan apa? Nanti untuk jumlah putih, ya, jumlah yang putih, ya, nanti besarnya adalah, ini ada 2, kita tinggal ngitung aja nih, 1 1 1 2 1. Ini kan ada 1 2 3 4 ya. Ini 1 2 3 4. Berarti 2 kali 2. Harusnya kan kesininya kalau misalkan 2 berarti 1 kali 1 tambah 1 ya. Kalau ini berarti kan 0 tambah 0. Yang ini 1 tambah 1. Yang ini 2 ditambah 2. 3 tambah 3. Berarti kalau ke 10 ya, berarti n min 1 ditambah n min 1, atau 2 kali n min 1. Itu jumlah putihnya. Berarti kita cari nih jumlah putih untuk suku ke-10. Jadi suku ke-10 jumlah putihnya berarti apa? 9 ditambah 9 sama dengan 18. Berarti hitamnya berapa? Kita tinggal kurangin. Jumlahnya tadi ada berapa? 66. 66 kita kurangin dengan 18. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 48. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian lanjut ke nomor 33. Sebatang kayu yang panjangnya 6 meter dipotong menjadi 6 bagian sehingga membentuk barisan aritmetika. Ini adalah soal HOTS ya.
Jadi kalian termasuk beruntung ya kalau melihat channel saya, karena ada soal-soal hot yang saya bahas di sini. Ukuran potongan kayu terpanjang yang mungkin adalah, yang ditanya adalah ukuran kayu terpanjang. Jadi ada kayu panjangnya 6 meter, dipotong menjadi 6 bagian. Kalau 6 bagian berarti kan U1, U2, U3, U4, U5, U6, itu panjangnya 6 meter. Nah, kita misal kali, yang ditanya adalah ukuran kayu terpanjang yang mungkin. Kita misalkan nih, misal X itu adalah ukuran kayu yang terpanjang. Nah, berarti kalau mencari S6 atau jumlah suku ke-6, berarti gini kan, N per 2 dikali U1 ditambah U6. Berarti S6-nya berapa? Panjangnya kan 6 meter nih. Kita jadikan ke senti. Berarti 600. Jumlah sukunya ada 6. Karena 6 potongan. Berarti 6 per 2. U1-nya berapa? U1 kan sama dengan A. Kemudian U6-nya apa? U6-nya kan sama dengan X ya. Atau sama dengan ya sama dengan X. Gini ya. Nah, berarti kalau kita bagi nih di 3 ya. Berarti 600 sama dengan 3 dikali A plus X. Kita bagi lagi. Berarti 200 sama dengan A ditambah X. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Suku pertama ditambah suku terakhir atau suku terpanjang itu kalau dijumlahkan tidak boleh atau harus lebih kecil dari 200. Artinya apa? Nilai X-nya itu terletak antara 100 dan 100 dan 200. Lebih besar sama dengan 100 tapi lebih kecil 200. Ya, letaknya yang mana? Berarti yang B. Lanjut ke nomor 34. Seutas tali yang panjangnya 121 meter dipotong menjadi beberapa bagian sehingga membentuk deret geometrik. Nah, ini adalah soal hot juga ya. Jika jumlah dua potongan terpendek 4 meter dan jumlah dua potongan terpanjang 108 meter, maka banyak potongan tali yang terbentuk adalah kalau yang soal nomor 34 yang ditanyakan adalah banyaknya potongan tali. Dia membentuk deret geometri. Deret geometri untuk suku pertama U1 itu kan sama dengan A. U2 berarti A kali R. Nah, kalau dijumlahkan A ditambah AR itu besarnya adalah berapa tadi? 4 ya, 4. Kemudian dua potongan terpanjang. Dua potongan terpanjang itu kalau UN itu kan AR pangkat N min 1. Nah, berarti suku sebelumnya UN min 1 itu berarti AR pangkat N min 2. Kalau dijumlahkan jadinya gini, AR pangkat N min 2 ditambah AR N pangkat min 1 sama dengan 108. Nah, seperti itu ya. Entah saya cari kertas yang lain ya. Saya kerjakan di kertas yang lain untuk kelanjutannya, untuk kelanjutan pembahasan. Nah, kita lihat yang pertama tadi nih ya. A ditambah AR sama dengan 4. Kalau saya sederhanakan, berarti A-nya saya keluarkan ya. Ini 1 plus R sama dengan 4. Kemudian yang ini sekarang ARN min 2 ditambah ARN min 1. Kalau saya sederhanakan, saya keluarkan AR pangkat N min 2. Berarti yang di dalam kurung itu 1 ditambah R sama dengan 108. Nah, kalau misalkan saya bandingkan ya. Saya bandingkan ya. A
1 ditambah R per yang ini yang bawah A R pangkat N-2 1 plus R. Nah, berarti kan sama dengan 4 per 108. A nya kita coret nih, ininya juga bisa kita coret ya. 4 bagi 4 1, 108 dibagi 4 itu 27 ya, 27. Berarti nanti sisanya kan 1 per R N-2 sama dengan 1 per 2 pangkat 7. Artinya apa? Artinya R pangkat N-2 nilainya sama dengan 27. Berapa bilangan yang bisa dipangkatkan? 27 itu berapa pangkat berapa? Jadi kita cari bilangan yang bisa dipangkatkan yang menghasilkan 27. Pangkat bilangan berapa yang dipangkatkan menghasilkan 27? 3 pangkat 3. Artinya apa? Artinya R-nya itu sama dengan 3, N-2-nya sama dengan 3. Nah, kata yang dicari adalah banyaknya jumlah potongan. Berarti kita cari N-nya nih. N sama dengan 3 ditambah 2. Atau N-nya sama dengan 5. Jadi N-nya adalah 5 potong. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Kemudian yang nomor 35. Seorang pedagang membeli 160 kg jeruk seharga 3.750 kg. Setelah melakukan pemilihan, 64 kg jeruk tersebut dijual dengan harga 5.000 per kilogram. Dan 88 kg dijual seharga Rp4.000. Yang ditanyakan adalah sedangkan sisanya busuk ya. Yang ditanyakan adalah hasil yang diperoleh pedagang tersebut. Di sini ada untung, ada rugi ya. Kita lihat. Dia membeli 160 kg jeruk seharga 3.700 per kilo. Berarti harga belinya keseluruhan ya 160 kita kalikan dengan 3.750. Hasilnya saya kalikan dulu ya. Hasilnya adalah 80.000. Itu 2. Oh, 800.000 ya. Hasilnya adalah 800.000. Nah. Sebentar. Salah. Ini 3 ya. Ini 3. Ini 6 ya berarti ya. 600.000 ya. 600.000. Nah, sekarang 64 kilo dijual dengan harga 5.000. Berarti nanti kita cari deh harga jualnya. 64 dijual dengan harga 5.000. Berarti 64 kali 5.000. Hasilnya adalah berapa nih? 22, 30, 32 ya. 320.000. Kemudian yang 88 kilo dijual dengan harga 4.000. Berarti 88 kali 4.000. Hasilnya 32 tambah 3, 35 ya. Nah, kita tambahkan nih semuanya. Kalau yang busuk kita sisanya kita nggak usah itu ya, karena busuk, jadi nggak dijual. Hasilnya adalah 672.000. Nah, kita lihat. Yang ditanya harga belinya 600, harga jualnya yang diperoleh 672. Berarti lebih banyak yang mana? Harga jual. Nanti kalau yang lebih besar, kalau harga jual lebih besar dari harga beli, yang didapat apa? Yang didapat adalah untung. Untungnya berapa? Tinggal kita kurangin 672.000. Kita kurangi dengan 600.000. Hasilnya adalah 72.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang A.